Kezaliman terhadap orang lain dalam dengki bukan satu kezaliman, tapi ada 8 kezaliman terhadap orang lain disebabkan karena dengki. Ada berapa tadi? Orang-orang yang dengki dalam hati mereka ada 8 kezaliman. Kezaliman yang pertama, zawalun ni'mah. Selalu bercita-cita kapan nikmat ini lenyap. Kezaliman yang pertama. Kezaliman yang kedua adalah asyamatah. Disebabkan karena dengki, Anda sangat gembira kalau orang tersebut mengalami musibah. Tetangga yang punya motor kemarin, iya, motornya kecelakaan. Masya Allah, sejadah saya mau sujud syukur. Sujud syukur tapi hasilnya dosa. Mestinya sujud syukur hasilnya surga. Ini manusia dengki ini, sujud syukurnya hasilnya pintu neraka terbuka. Kezaliman kedua orang yang dengki adalah syamata, sangat gembira dengan musibah orang lain. Kezaliman ketiga dalam dengki adalah al-hajar. Orang dengki itu selalu menjauhi orang lain. Harusnya akrab, jauh. Harusnya tegur sapa, diam-diaman. Ini kezaliman yang ketiga. Kezaliman yang keempat, al-istisghar. Setiap orang yang dengki pasti merendahkan. Si fulan itu naik jabatan, tahu tuh naik jabatan, padahal otaknya nggak punya. Bodoh tuh orang, saya sekelas dengan dia, ya salam. Panjang lebar Anda merendahkan, padahal sebenarnya hati Anda yang bengkak. Bengkak karena hasad yang luar biasa. Maka kezaliman keempat di dalam dengki adalah istisghar, selalu merendahkan orang lain. Kezaliman yang kelima disebabkan karena dengki, Anda suka menggibah. Mana mungkin Anda memuji orang yang Anda dengki? Jadi di dalam kedengkian itu muncullah hobi baru, bagaimana menggibah orang ini. Kemudian di antara kezaliman yang keberapa nih sekarang? Kezaliman yang keenam, jamaah sekalian, menuduh. Disebabkan karena dengki, Anda mudah menuduh. Oh, ini korupsi nih. Orang kerja, di samping kerja orang berbisnis. Saya tahu gaji dia kerja paling gajinya 10 juta sebulan. Kenapa kekayaannya cepat tumbuh? Pasti korupsi. Tidak ada orang dengki melainkan selalu menuduh. Jangan dalam urusan duniawi, dalam urusan agama juga begitu. Ah, ini orang sok alim ini, padahal dengki. Itu kejahatan kezaliman yang keenam. Setiap pendengki selalu membuat tuduhan-tuduhan palsu. Tuduhan palsu, buktinya Anda nggak mau diklarifikasi. Ayo kita duduk klarifikasi, Anda nggak mau, karena tuduhan Anda palsu. Jemaah sekalian yang saya hormati, kezaliman yang ketujuh bukan? Kezaliman yang ketujuh adalah man'ul haq. Setiap orang yang zalim itu selalu menggugurkan hak. Orang ini kalau salam mestinya dijawab, tapi karena dengki gak usah jawab salamnya. Di zaman Nabi 3 orang tak ikut perang Tabuk, salamnya pun tak dijawab oleh Nabi. Allahu Akbar, ini dosa Anda lebih besar daripada dosa yang pertama. Dosa Anda yang pertama, orang ucapkan salam Anda tak mau jawab, itu dosa Anda. Lalu dosa ini Anda legalisasi dengan hadis. Dulu ada 3 orang gak ikut perang Tabuk, Nabi menjauhi mereka, bahkan ucapan salam mereka pun tak dijawab oleh Nabi. Itu betul. Apa kolerasinya dengan Anda? Anda masih saja sibuk mencari dalil-dalil agama untuk membenarkan kejahatan, sehingga legalisasi yang Anda lakukan lebih besar dosanya daripada dosa yang sesungguhnya.
Dosa tak jawab salam dosa. Tapi bahwa Anda legalisasi dengan hadis-hadis Nabi, ini dosanya lebih besar. Kenapa? Itu dosa Yahudi. Dosa Yahudi yaitu menyimpangkan kebenaran. Hadis itu tujuannya bukan seperti kamu ini. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kalau hati sudah kotor, ayat-ayat pun akan diinjak-injak, hadis-hadis pun akan disimpangkan. Modal utama menjelaskan ayat adalah hati harus bersih. Ini saya ngaji begini nih. Kalau hati saya kotor, saya gunakan ayat untuk nyerang seseorang. Mungkin saya tak sebut namanya, saya sebutkan ada orang. Ada orang. Saya memang tak tahu siapa orang yang Anda maksudkan, tapi Allah tahu. Allah tahu bahwa ada orang yang Anda maksudkan adalah Anda ingin menyerang. Menyerang Anda adalah dosa, pakai dalil-dalil yang telah disimpangkan, ini dosa yang kedua. Baik jemaah sekalian, jadi di dalam dengki ada dosa takabur, dengki itu sendiri dosa. Yang ketiga, di dalam dengki ada dosa kezaliman. Kezaliman dalam dengki bukan 1, tapi 8 kezaliman. Udah berapa tadi? 7. Kezaliman yang ke-8 jemaah sekalian, istihza'uhu an tuhakiyahu istihza'an. Selalu mencontoh-contohnya dengan untuk merendahkan. Di media sosial itu ada seseorang yang sengaja berpenampilan seperti Ustadz Yazid, dipasangin jenggot, dihitamin jidat, baru pura-pura bicara seperti Ustadz Yazid. Aslinya nggak punya jenggot, aslinya jidatnya juga putih, tapi sengajalah dihitamkan, sengajalah dipasangkan jenggot, lalu pura-pura mencontoh bicaranya. Ini tabiat orang yang dengki. Orang yang dengki pura-pura mencontoh korban tapi dalam rangka melecehkan. Ya, misalnya apa kebiasaan seseorang? Dia punya kebiasaan A. Anda pura-pura mencontoh kebiasaan itu, tapi bukan tujuan Anda memuji, tapi tujuan Anda adalah melecehkan. Tidak elok kalau saya contohkan, mudah-mudahan Anda paham bahwa setiap orang yang dengki berusaha pura-pura mencontoh korbannya, tapi dalam rangka melecehkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda mau, Anda boleh tambahkan kezaliman ke-9. Apa itu? Idza'uhu. Bahwa setiap orang dengki tidak pernah berhenti berpikir bagaimana agar orang ini berbahaya. Setiap orang dengki tidak pernah berhenti berpikir bagaimana agar orang ini mengalami malapetaka. Gimana biar rumahnya terbakar? Gimana biar segera dipecat dari pekerjaan? Itu kezaliman ke-9. Jadi jamaah sekalian, setelah Anda melihat kebusukan dalam dengki ini, sadarlah betapa besarnya dosa dalam dengki itu. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan dengki, ilmu yang pertama tadi sudah. Ilmu yang kedua, dengki itu hanya menghantam Anda sendiri, justru menguntungkan orang lain. Menguntungkan orang lain karena dengki Anda musibah bagi orang lain, sehingga orang lain akan diampuni oleh Allah, orang lain akan naik derajat. Tapi Anda sendiri semakin dengki ini kuat, gelisah tiada henti, gelisah. Padahal Anda tahu enggak? Begitu Anda gelisah disebabkan karena dengki, Anda sedang membahagiakan orang lain. Anda benci dengan fulan dan Anda gelisah, gimana caranya biar dia miskin? Anda tahu enggak, kegelisahan Anda ini kebahagiaan dia. Baik. Kemudian cara kedua menghilangkan dengki adalah amal. Kalau pertama tadi ilmu, yang kedua adalah amal. Bagaimana menghilangkan dengki dengan amal? Pertama, biasakan memuji. Anda pedagang A dan ini pedagang B.
Kalau di antara Anda ada dengki, lisan Anda hanya terisi dengan caci, maki, dan gibah. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan dengki itu, cobalah berjuang untuk memuji. Oh, si fulan itu pedagang yang baik. Saya ingat dulu dari kecil dia tumbuh sampai sekarang besar. Oh, si fulan ini perdagangannya berkah. Ya. Pertama kali Anda memuji lebih pahit dari empedu. Perlahan-lahan Anda memuji lagi, sehingga pahit memuji itu hilang. Saat itu dengki Anda sembuh. Jadi kalau memuji lawan politik ini, kalau memuji saingan ini masih berat, berarti dalam hati Anda belum sembuh. Dengki Anda masih belum sembuh. Tapi kalau memuji saingan ini sudah tidak berat lagi bagi Anda, pertanda bahwa dengki Anda sudah mulai hilang. Cara yang kedua secara amal untuk menghilangkan dengki adalah akrab. Penyebab dengki adalah kebencian. Penyebab dengki adalah kebencian. Maka abang Anda naik kekayaan, Anda biasa aja karena Anda tidak benci dengan dia. Jadi penyebab kedua dengki adalah benci. Maka untuk menghilangkan dengki kedua secara amal, akrablah dengan dia. Ya, dengan akrab lagi, kebencian ini berkurang. Kalau kedengkian berkurang, sampai pada akhirnya, kapan Anda tahu bahwa Anda telah sembuh? Ketika Anda suka dengan nikmat yang ada di tangannya, saat itulah dengki Anda telah sembuh. Dan itu tidak mungkin sebelum Anda akrab. Ingat, saat saya cinta dengan fulan, saya sangat bahagia dengan semua nikmat yang ada pada fulan. Gimana caranya biar kamu cepat kaya? Gimana caranya biar kamu naik jabatan? Saya mencintai, maka satu-satunya keinginan saya, bagaimana agar nikmat-nikmat Allah terhimpun untuknya. Maka kalau antara Anda dengan seorang ada kedengkian, mujahadah, berjuanglah untuk membangun akrab. Begitu Anda sudah akrab, kebencian hilang, saat itu Anda akan suka dengan nikmat yang dia miliki. Tidak lagi benci. Begitu Anda sudah suka dengan nikmat yang dia miliki, Anda pun mulai memuji karena suka dan puji tidak berpisah. Udah, saat itu dengki Anda sembuh. Cara yang terakhir menyembuhkan dengki adalah doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tersiksa dengan dengki ini. Sembuhkan dengki ini, Allah sembuhkan.